ini kayak spot ini serem deh, angker deh atau gimana. Karena pengen udah deh fokus hari ini adegannya susah-susah, ya Allah udah deh jauhin dari yang aneh-aneh gitu, bismillah aja gitu. Ya begitulah. Siap, terima kasih. Kita ke pertanyaan selanjutnya, silakan. Ada di mana? Oke, silakan Mas Eja. Ya, halo, saya Eja. Mau nanya sama Mas Wiki atau Mas Timo ya. Ini posternya menyeramkan dan apa ya? Kayaknya ini salah satu unsur yang bertolak belakang dari pendekatan poster selama ini. Selama ini tuh poster kita itu kan biasanya yang dijajarin itu muka pemeran utamanya ya. Nah ini tuh monsternya gitu. Monsternya selain agak lari dari pendekatan poster kebanyakan, yang saya lihat sekilas juga seperti mentis tokoh antagonisnya yang sebenarnya sih kalau dalam film horor biasanya ditaruh paling terakhir biar bikin efek kejut ke penonton kan. Nah saya pengen tanya proses dibalik penciptaan poster ini tuh seperti apa ininya, negosiasinya, terus yang bikin posternya itu siapa? Itu aja, terima kasih. Karena selama ini tuh apresiasi untuk pembuat poster itu seolah terlupakan dalam setiap preskon peluncuran poster. Hampir tidak pernah ada pertanyaan soal siapa pembuat poster film ini gitu. Terima kasih. Siap, terima kasih. Silakan boleh dijawab Pak Wiki dan juga Mas Kimo. Kalau dari perspektif produser dulu ya, nanti pasti tentu Kimo punya perspektif sendiri. Kita punya Titi, Shiva, Dwi, Muzaki, Regio, tentunya berpikir dari perspektif, wah ini harus ada wajah-wajah mereka di poster. Dan sebenarnya kita punya alternative poster yang bukan official, yang tentunya ada wajah-wajah mereka, tapi ketika kita memilih dari berbagai desain, ini adalah official posternya, karena memang sebenarnya Kimo dari awal sebelum bikin ini, pas bikin Ratu Ilmu Hitam pun dia mau menunjukkan justru sisi scariness-nya dalam poster gitu loh. Jadi nggak, poster itu bukan cuman wajah-wajah, tapi pengen nunjukin ini loh hantunya. Kok di sini kan sebenarnya kombinasi antara hantu, ada bonekanya juga di dalam dan lain-lain. Jadi kali ini kita kabulkan permintaan Kimo, karena yang di Ratu Ilmu Hitam kita produser waktu itu juga agak ragu-ragu. Enggak deh, tapi kan ini pemainnya ensemble-nya bagus, yuk kita bikin versi yang ensemble. Jadi akhirnya terjadi kompromi terhadap market gitu ya. Tapi di sini karena Kimo juga sangat yakin dengan, yuk kita memang udah punya komposisi cast yang bagus dan pasti penonton akan bisa menilai mereka tanpa harus ada wajah-wajah mereka di poster gitu ya. Dan penghargaan terhadap pemain gak harus hanya dari poster gitu ya, pasti tentunya ada cara lain yang kita bisa highlight pemain. Jadi yang mendesain poster itu adalah Chris Lee. Chris Lee ini dia memiliki sebuah studio namanya Caravan Studios. Caravan Studios ini sangat populer di luar negeri justru, karena mereka banyak mengerjakan conceptual design buat Marvel, buat Netflix. Kalau ada yang nonton Man vs. Bee itu kemarin yang ada di Netflix, yang Mr. Bean, itu conceptual design rumah yang dihancurkan, dibakar dan lain-lain itu dari si Caravan Studio ini yang di Indonesia hebat sekali. Memang mereka banyak kolaborasi dengan studio-studio di Hollywood. Jadi yang mendesain ini adalah Chris Lee. Chris Lee teman baik kami berdua, dan dia tentunya dengan seluruh dedikasi, ide dan kreativitas dia mendesain poster ini. Tapi tentunya kita punya alternate poster yang juga kita edarkan di bioskop-bioskop, di mana alternate poster itu ada loh Titi, Shiva, dan Dwi, dan Muzaki, sama Gyo. Siap, terima kasih Pak Wiki. Chris Lee-nya orang mana? Jakarta? Orang Indonesia. Indonesia. Iya, Jakarta, Bandung. Jakarta. Oke, siap. Terima kasih. Caravan Studio kalau mau di. Iya. Thank you. Siap. Bisa dulu gue agak les ya. Oke.
pas bilang les teman-teman pemain pada gitu. Ya cuman memang Jailangkung itu kan identik banget dengan hal-hal mistis dan juga hal-hal yang ghostly event lah gitu ya, sebuah entitas. Jadi gue lebih berkonsentrasi ke sana sih yang kali ini. Cuman ya kalau gue sih kayaknya nggak seru ya kalau nggak ada sesuatu yang warnanya merah itu. Jadi ya begitu. Pasti ada, nantikan di 22 September 2022. Tepuk tangan sekali lagi untuk seluruh tim dari Jailangkung Sandekala. Setelah ini teman-teman media juga kita berikan kesempatan untuk one-on-one interview. Gimana? Ayo Mbak. Mbak boleh cerita lagi nggak sih tadi pengalaman horornya yang katanya sampai ngerekam ada suara nenek-nenek? Nah, oh iya. saksinya 2 tuh. Nenek-nenek itu sebenarnya bukan nenek-nenek, makhluk gitu ya, nggak ngerti siapa. Cuma itu pertama kali kita baru awal banget hari pertama syuting, kita lagi selamatan, terus kita kayak lagi ngobrol-ngobrol gitu, terus aku lagi cuma story biasa aja, terus tadi kita nggak sadar tuh, cuma pas malamnya kita replay ulang, kok kayak ada suara gitu dan aneh banget, serem banget. Dan aku tanya Pak Kimo juga, tanya Syifa, kalian tahu nggak sih ini suara asalnya dari mana? Apa ada HT atau apa? Tapi kata Pak Kimo nggak ada gitu. Iya. Jadi serem banget sih itu menurut aku, karena serem. Dan itu baru hari pertama. Di hari-hari berikutnya kita banyak ketemu juga yang serem-serem. Mistis-mistis kayak gitu gak sih Kak? Iya. Apa seperti apa ya? Ada yang kesurupan. Iya, ada yang kemasukan waktu itu. Ada yang kemasukan, terus udah gitu dia apa namanya? Kita kan lagi di pondok gitu kan, kita lagi di pondok, terus tiba-tiba apa nih heboh-heboh, kita keluar, ternyata mereka lagi syuting ya Pak Kimo ya, terus udah gitu tiba-tiba kesurupan, dan itu kan medannya berat ya, karena dia kayak ada naik-naik ke atas gitu, jadi yang ngangkat tuh banyak orangnya, harus 8 apa 6 sih Pak, bayang banget. Tiba-tiba orangnya jadi lebih berat lah. Iya, tiba-tiba orangnya jadi lebih berat, ribet banget dimasukin ke tempat yang pintunya kecil gitu-gitu, susah banget sih. Cuma itu salah satu dari yang serem-serem, kayak teman-teman makeup artis juga pulang syuting segala macam katanya ngelihat di perjalanan pulang, dia ngelihat yang bajunya merah bukan putih lagi, dan katanya kalau udah merah itu udah kelas tinggi ya Pak ya. Jadi emang itu kayak biangnya ya, daerah situ tuh waduk Sermo tuh lumayan serem sih menurut aku paling serem yang pernah aku syuting di situ lokasinya. Ada ritual-ritual yang dilakuin nggak sih Pak? Belum Proses syuting. Sebenarnya nggak ada ya, kita biasanya selalu berdoa aja sebelum syuting gitu ya, tapi hal ini kok tiba-tiba memang banyak banget yang terjadi gitu. Iya, banyak. Bukan hanya kendala real gitu ya, kendalanya juga kendala mistis juga. Terkadang suka menghambat gitu ya. Kayak contohnya salah satu tadi gitu, kita lagi mau syuting, udah siap semua, tiba-tiba salah satu pemain kita agak-agak kesurupan. Iya, dari mulai kesurupan, dari mulai pulang syuting ada cerita di hotelnya juga gitu kan. Jadi kayak kenapa nih? Cuma kita udah tinggal bismillah aja, mudah-mudahan lancar. Tapi ada yang kebawa sampai rumah nggak sih? Sampai hotel doang. Belum, kan itu syutingnya di Jogja ya, jadi belum nggak di rumah gitu. Jadi di hotel ada gitu, yang ada salah satu karakter gitu. Mas Timo, Ke ini juga nggak sih Mbak? Gangguin Mbak juga dan jadi bikin Mbak takut atau parno gitu. Terbebani nggak sih Mbak? Takut sih pasti ya, cuma jatuhnya jadi lebih gampang dalam artian mendalami peran. Kan ada adegan takut-takut terus, jadi lebih mendalami nih, ngerti nih. Karena emang takut beneran gitu, karena medannya bener-bener bikin takut gitu. Jadi emang diserem banget sih. Aku Ganggu pernah syuting syuting nggak? di mana, di Garut, di hutan. Tapi ini nggak seserem ini, yang ini lebih serem banget gitu. nggak ganggu acting, malah jadi tambah Nah itu nggak tahu deh. Nggak kok, tambah bagus kok. Mas Timo, Aktingnya tambah seru. Ya. hal kayak gini kan pasti mengganggu proses produksi ya. Untuk setelah kejadian-kejadian itu mungkin ada antisipasi nggak sih ketika kejadian itu terulang, harus seperti apa gitu? Agak sulit juga ya, karena kita setiap kali kan kita selalu berawal dengan doa, jadi kita berkeyakinan masing-masing aja gitu ya, supaya hal ini itu tidak akan terjadi lagi gitu. Tapi ya alhamdulillah sih hal itu tidak selalu terjadi, of course Iya. gitu ya. Tapi memang proses dalam pembuatan Jailangkung ini banyak hal-hal yang
harus kita lalui gitu ya, bukan batu kerikil, mungkin udah batu Iya. kali ya. Agak-agak berat gitu. Banyak Tantangannya lah. Iya. Tapi overall aku sangat puas, aku bahagia banget bisa kerja sama Pak Kimo karena emang udah Saya yang beruntung. karena bagus banget kan, banyak banget karya-karyanya yang emang keren banget dan box office. Jadi aku ngerasa gila, ini momen berharga buat aku bisa kerja sama Pak. Ya mungkin juga karena apa ya, kita kan selalu menyebutkan air Jalangkung tersebut gitu. Mungkin itu benar-benar Ada yang mengundang kayaknya sih, benar-benar membuka itu gitu. Iya, jadi lucu membuka juga suatu portal. Yoi. Tapi sampai melibatkan tokoh di daerah tersebut nggak sih? Itu selalu ada sih, maksudnya kita kalau selalu, karena kita syutingnya kita kan beda-beda daerah tuh. Selalu kita ada ya, yang megang daerah sana pasti kita panggil. Just in case pada waktu kejadian juga orang sana yang ngebawa dan untuk apa benar-benar bisa ngelepasin itu gitu ya. Syutingnya berapa lama sih di Jogja itu? Kita itu ya, sebulan lah, sekitar 30 hari. Sebulan lah. Kak Titi, syuting film horor ke bawah sampai rumah nggak sih, keparnoannya maksudnya? Takutannya gitu. Aku takutnya di hotelnya itu kan aku sebulan, berapa lama sih? Iya. Sekitaran. Ketakutan karena kan aku sendirian tuh, mbak aku di kamar sebelah gitu. Jadi aku sering banget ngajakin, mbak please tidur sama gue dong, karena gue takut. Karena denger cerita teman-teman juga yang katanya di kamarnya tiba-tiba ada yang diganggu. Aku jadi tidurnya kan biasanya mati lampu ya, itu di hotel aku hidupin lampunya. Pokoknya serem banget beneran. Ini pengalaman serem buat aku sih di antara syuting sebelumnya gitu. Saya boleh tahu proses ininya nggak sih, berapa lama untuk ngumpulin cerita, terus kayak apa namanya, proses dari produksi sampai akhirnya sekarang Kreatif. jadi kreatif. Dari mungkin kita nulis lumayan lama kali ya, almost 6 bulanan gitu ya proses penulisan. Terus pada akhirnya kita preparationnya juga sekitaran 3 bulan. Habis itu kita syuting around 1 bulan. Nah yang emang agak panjang adalah post productionnya, waktu kita bikin VFX itu dan segala macam CGI-nya itu lumayan lama sih. Dan ya pada saat sekarang juga akhirnya bioskop hidup kembali, kita baru decide bahwa kayaknya ini tepat waktunya untuk kita benar-benar tayangkan, kita running di theater. Emang ini mulainya bikinnya tahun 2000? Ini pada saat pandemi sih. Memang rintangan itu juga cukup menegangkan, karena pada saat itu kita juga ya harusnya pandemi gitu kan, jadi harus sangat berhati-hati. Benar. Tapi alhamdulillah hal kayak gitu justru udah Iya, aman alhamdulillah gitu. semua lancar gitu. Teman-teman juga kerjasamanya bagus banget gitu. Ya, gitu. Dapat info lokasi itu bagaimana sih, dan kenapa alasan lokasi tersebut? Tadinya kita mau beneran di Jawa Barat tadinya sebenarnya, tapi ngelihat satu daerah di daerah Jawa Tengah gitu ya, kita melihatnya kayaknya wah ini lebih cocok dan skalanya lebih besar, dan kita merasa ya itu, gue selalu kalau ke tempat sebuah lokasi pasti gue ngerasain dulu nih vibe-nya ada apa enggak gitu di setiap lokasi gue. Dan ternyata kalau vibe-nya udah agak-agak bikin lo merinding gitu, biasanya bener tuh lokasinya buat film horor. Merinding banget sih, gila, mana jam pagi lagi, aduh Pak Kimo. Gue sampai sekarang masih gitu. Itu ini film horor yang keberapa dan yang menarik di Jalangkung menurut Kak Titi apa nih? Ini ketiga. Pertama Makmum, kedua Makmum 2, habis itu ini yang ketiga. Menurut aku ini lokasi paling serem menurut aku ya, karena ya di Waduk Sermo tuh benar-benar berkesan banget sih buat aku gitu. Dari medannya, dari settingnya, suasananya semuanya serem banget. Jadi aku udah gak sabar di September pengen nonton juga hasilnya. Sama satu lagi, sekarang kan film horornya lagi kayak, maksudnya Indonesia memang orang Indonesia kan suka film horor gitu. Terus apalagi sekarang, ekspektasinya sebagai sutradara gimana tentang ya, ekspektasinya sih kita menjadi sebuah keluarga baru lah di film-film Jalangkung yang sudah pernah ada gitu ya. Ini memang berbeda, cuman isunya juga berbeda gitu ya. Semoga ini bisa membawa warna baru lah ke dalam dunia universe itu sendiri. Ya. Mbak Titi, mungkin gimana cerita pengalaman kerja sama bareng Mas Kimo yang terkenal sutradara?
menurut aku pengalaman momen berharga buat aku sebagai pemain karena akhirnya bisa kerja sama Pak Kimo. Aku bangga banget sih karena aku dari zaman Rumah Dara aku nonton semua karya-karyanya bagus-bagus dan aku selalu berpikir aduh kapan ya bisa diajakin. Dan begitu momen diajak oke Pak Kimo siap gitu. Jadi emang seneng banget. Ditawarin gak ada pertimbangan buat mikir-mikir? Gak ada ya, kayak langsung deh waktu itu karena seneng banget gitu. Ya, karena emang dari awal pada saat penulisan juga gue udah kepikiran gitu nih, ini harus someone yang tepat banget, jadi kalian nanti pasti akan mengetahui oh kenapa Titi ya gitu, kenapa Titi ada beda umurnya sama Shiva dan segala macam itu ada di dalam filmnya kenapa gitu. Jadi memang gue dari awal udah memikirkan hal Titi sebagai dan aku waktu itu dikasih skenarionya sama Pak Kimo, suruh baca. Waktu itu aku lagi di Bali di sebuah villa gitu dan kebetulan aku lagi sama teman-teman bersekian gitu kan, bersepuluh atau berberapa. Teman-teman pada mau pergi, enggak gue mau baca skenario gitu sendirian. Iya nggak apa-apa gitu. terus udah gitu itu padahal villa aku sendiri kan, maksudnya udah kenal gitu sebenarnya. Teman-teman tuh pulang pagi nggak pulang-pulang deh pokoknya sampai jam 4 gitu kan. Terus aku nggak bisa tidur sama sekali, serem banget. Nekat itu adalah pengalaman ternekat aku sih baca skenario Jailangkung Sandekala sendirian itu paling serem banget. Dan begitu selesai itu Pak Kimo I'm in. Karena cerita seremnya itu bukan hanya hal mistisnya ya, karena hal kejadian relate banget yang lo akan rasakan kalau lo sudah mempunyai family gitu ya. Terus merasa kehilangan itu adalah sesuatu hal yang menurut saya lebih horor dibanding horornya itu sendiri gitu. Karena aku kan seorang ibu juga kan, di sini ceritanya kehilangan anak itu relate banget gitu. Maksudnya kesedihannya gitu, jangan sampai itu terjadi sama aku gitu. Cuma relate banget dan masa kecil tuh kan kita emang kalau udah maghrib nggak boleh keluar kan. Nah itu benar-benar semua orang kayaknya merasakan itu kan, nggak boleh sama orang tua jam 6 di rumah gitu. Itu relate banget sama film ini. Mungkin ada nggak sih pengalaman horor dari Mas Kimo sendiri yang ditaruh di film? Ditaruh di film? Nggak ada ya, maksudnya jangan sampai deh. Gue mungkin pernah merasakan gitu ya atau mendengar gitu. Cuman yang justru relate itu adalah yang pada saat selamatan yang kalian dengar tadi suara tersebut gitu ya. Pernah deh sekali gitu ya, waktu kita syuting di Batam. Syuting film Headshot, gue bener tuh mendengar kayak suara kayak gitu di cabin gue gitu, kaget lumayan deket gitu suaranya. Itu menurut saya banget ya, itu aja sih gitu. Dan yang lain sih ya fun aja sih. Iya. Jangan lupa kita syuting fun juga sih. Takut juga banyak ketawa-ketawa juga. Banyak ketawa-ketawa juga. Oke udah teman-teman. Ya terima kasih. Oke. Dua pertanyaan. Cukup sulit untuk dilakukan, nontonnya aja udah sulit jadi dilakukannya lebih sulit gitu. Terus habis itu mungkin dari segi medannya kali ya, kayak kita syuting di lokasi yang memang masih asli gitu loh, jadi memang banyak yang alam-alam juga, jadinya banyak adegan-adegan yang becek-becekan, yang kepleset, yang digigit-gigit serangga, yang berdarah karena tanaman-tanaman liar kayak gitu-gitu sih paling. Pengalaman menyeramkan apa sih Pak di lokasi syuting? Mungkin pengalaman menyeramkannya ya tadi pas di preskon ya, ada pas kita syukuran tiba-tiba pas lagi video-video pas didengerin lagi ada suara entah apa yang masuk dan ikut, terus ternyata kedengaran padahal kita juga pas lagi syukuran itu lagi hening dan kita juga nggak dengerin apa-apa gitu. Tapi siapa sendiri orangnya penakut nggak sih pada dasarnya? Enggak. Tapi kejadian serem itu pernah dialami sama kamu nggak pas sama proses syuting itu? Pernah sih, cuman aku mungkin lebih fokus ke syutingnya kali ya, kayak aku ngerasa beban adegan di sini terlalu berat, jadi aku maksudnya kalaupun ada yang ngerasa ini udah kayak udah deh bodo amat deh, aku pengen fokus ke adegan aja, jangan ganggu deh, udah kayak gitu aja mikir. Adegan mana yang kamu rasa takut? Adegan banyak banyak sekali. Salah satunya lebih. Yang ada di trailer tentunya, yang ada di trailer itu. Ketarik itu atau gimana? Iya, yang ketarik itu. Karena emang set hutannya lumayan seru. Sorry, ini film horor pertama kamu atau bukan? Yang kedua.
Tapi ada perasaan perbedaan atau persiapan khusus nggak sih? Tentunya berbeda sih, karena mungkin di film ini aku mengambil part yang lebih banyak dan adegannya tentu saja berbeda karena kan Mas Kimo dan sutradara yang sebelumnya tentunya punya gaya direct yang berbeda. Jadi banyak banget sih pengalaman-pengalaman yang aku alamin sekarang, apalagi kan Mas Kimo juga mempunyai ciri khas sendiri ya kalau misalkan filmnya banyak yang gor-gor gitu. Jadi aku sendiri pun baru ngalamin pengalaman, oh ternyata kalau syuting kayak gini tuh kayak gini gitu. Siap? Terima kasih.